Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bissalihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat PK Pondok Indah, selamat siang ayyuhal mu'minun. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Yusuf di dalam surat Yusuf, surat ke-12. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-42. Nah, hari ini kita akan lanjut membahas tentang surat Yusuf mulai ayat 43 sampai selesai ya. Nah, di dalam ayat 43 sampai 49 dikisahkan bahwa Yusuf itu belajar tentang 3 hal di dalam penjara. Yang pertama, Yusuf itu mendapat Ini pelajaran. hilang ya? Halo, Udah kembali, udah. suara siapa yang hilang, Bu? Suara Kang Iip Suara tadi, Siska. ah? Kang Iip tadi hilang sebentar. Yang lain, Jangan panik, Sis. nggak dengar juga sama. Aman. Yang Aman, lain, aku sih aman. iya, Basiska berarti masalahnya. Aman, bagus. Oke, lanjut. Udah, jangan dipotong lagi ya. Oke, jadi pada surat Yusuf mulai ayat 43 sampai 49 itu dikisahkan bahwa Yusuf belajar 3 hal. Yang pertama, Yusuf belajar mengetahui apa yang akan dimakan. Yang kedua, Yusuf memahami sesuatu yang menyelamatkan. Dan Yusuf belajar tentang sesuatu yang membahayakan yang bisa mematikan. Ya, kita mulai dari surat Yusuf ayat 43 ya. Yusuf 43. Ya, silakan dari Mbak Ida. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raja berkata kepada kaumnya, kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Raja berkata kepada para pemukanya. Ini ring 1 ya, para pejabat. Mungkin presiden bicara di depan pada menterinya gitu. Waqalal maliku, dan berkatalah raja, ini sesungguhnya aku aro. Raja bermimpi menggunakan kata aro. Ini aro. Aro itu artinya melihat di dalam pikirannya gitu. Sesungguhnya aku melihat aro. Ya, ini mimpinya di mana ya? Sesungguhnya aku melihat. Diartikannya bermimpi. Bermimpi melihat. Raja berkata, sesungguhnya aku melihat. Melihat di dalam pikiran. Berarti raja sedang mikir gitu ya. Kata raja, aku melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk.
dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus Kurus. dan 7 bulir gandum yang hijau dan juga 7 bulir lainnya yang kering. Kering. Kata raja, terangkanlah kepadaku wahai para pembesar gitu. Wahai para menteri atau wahai para penasehat. Terangkanlah kepadamu bagaimana takbir. Takbir itu apa pelajarannya? Bukan takbir Allahu Akbar ya. Takbir itu ibarat artinya. Apa Arabnya nih? Aftuni fi ru'yaya. Aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'budun. Terangkanlah kepadaku bagaimana takbir atau takwil atau tafsir ya. Bagaimana takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi atau mentakbirkan mimpi. Mimpi. Mimpiku ini ibarat apa ya? Pelajarannya apa ya? Aku melihat dalam pikiranku, melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dan juga ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya kering. Coba takwilkan atau takbirkan mimpiku itu jika kamu orang yang dapat mentakbir mimpi. Mimpi. Jadi semua paranormal, semua para mufasir mimpi, semua para apa diundang tuh. Apa kata mereka? 44-nya. Mereka Lanjut. menjawab, itu adalah mimpi yang kosong, dan kamu sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Ngeles ya. Ngeles berarti apa kata para pembesarnya? Mereka jawab, ah itu raja mah mimpi kosong itu mah bunga mimpi ada-ada aja gitu ya. Padahal mah nggak tahu takbirnya. Itu adalah mimpi yang kosong. Adgosu ahlam. Ahlam itu mimpi juga artinya. Bukan ru'ya. Wa manahnu bitakwilil ahlami bi'alimin. Takwil ya. Dan kami sekali-kali tidak tahu mentakwil mimpi itu. Kami nggak tahu mimpi apaan itu ya gitu. Artinya nggak ada saat itu pemuka dari raja yang bisa mentakwil mimpi. Ini mimpinya menggunakan kata-kata ahlam. Ahlam ya. Ahlam tuh artinya kosong, mimpi kosong gitu. Kalau ru'ya melihat mimpinya dengan melihat seperti benar. Berikutnya, Bu. Dan berkatalah orang-orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat sesudah beberapa waktu lamanya. Aku akan menceritakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Ini Yusuf maksudnya. Masih ingat cerita sebelumnya nggak? Halo? Bu? Masih ingat cerita sebelumnya gimana yang waktu di penjara? Kalian Ada 2 orang. 7. Yang mau lompat. mundur 41-nya, coba mundur Iya. lagi. Oh, yang 41. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Adapun yang seorang lagi akan Adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Terus? Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah kepadaku kepada tuanmu. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.
maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ya, berapa tahun tuh? Jadi kan gini, raja berkata, jadi raja mengumpulkan para pembesarnya. Untuk apa? Untuk konfirmasi, untuk bertanya. Aku melihat dalam pikiranku 7 ekor Tujuh. sapi yang gemuk-gemuk, sapi betina. Dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Dan aku melihat 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir yang lainnya kering. Coba terangkan kepadaku, apa takbir mimpi itu? Nah, para pembesarnya bilang, itu mah mimpi kosong. Nggak ada Ya. artinya raja, gitu. Nah, di antara mereka, itu ada salah seorang yang dulu ketemu di penjara. Jadi waktu Yusuf di penjara, ada 2 orang yang lain di dalam penjara tadi. Ya, nah 2 orang yang dalam penjara bersama Yusuf itu dua-duanya bermimpi juga. Yang satu bermimpi memerah anggur, dikasih ke raja. Yang satu bermimpi menyimpan roti di kepala, dimakan, dipatuk burung, gitu kan? Nah, yang satu kata Yusuf, yang menyimpan roti di kepala dipatuk burung itu nanti kamu akan dihukum mati, dinyatakan bersalah. Nah, sementara eh, apa namanya tuh temennya yang satu yang memerah anggur dibilangin bahwa kamu akan selamat, akan menjadi pembantu raja gitu. Jadi asisten raja lah gitu ya. Nah, ternyata kan mimpi Yusuf bener tuh terbukti. Yusuf bilang sama si apa namanya si orang yang tadi Mimpi anggur. memerah anggur ya, kalau Anggur. kamu selamat nanti bilangin sama raja ya gitu. Hmm. Terangkanlah kepada aku, kepada tuanmu nanti tentang aku. Tetapi setelah dia keluar, dia lupa. Ya. Tidak ngasih tahu bahwa ada di penjara namanya Yusuf. Yang mimpinya benar terjadi gitu kan. Nah, dia baru tahu, baru ingat menceritakan Yusuf ketika raja bermimpi. Bertanya. Iya, bertanya kepada para Bertanya tentang pembesar cerita ini. tentang mimpinya. Nah, baru ia ingat. Berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua. Yang tadi yang mimpinya memerah anggur. Dan temannya yang lain kan dihukum mati. Dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Baru ingat ke Yusuf gitu. Nah, kata orang ini ke raja, aku akan menceritakan kepadamu tentang orang yang pandai mentakwil mimpi. Maka utuslah aku kepadanya raja, aku akan datangkan orang yang bisa mentakwil mimpi. Gitu kata si orang yang selamat tadi. Oke, lanjut. Oh, Budia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 46. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Nah, akhirnya si orang yang selamat tadi kan jadi pelayan raja tuh. Datang kepada Yusuf untuk menghadap raja. Menghadap raja. Akhirnya sang raja nanya, Sub, gitu. Hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami aftina fi sab'i bakorotin. Terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk
dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan juga 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang itu agar mereka mengetahui. Nah, orang tadi nanya kepada Yusuf. Yusuf berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Yusuf berkata, supaya kamu menanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan, kata Yusuf. Jadi ini kan cerita ketahanan pangan kan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, 7 tahun paceklik, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya pada tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan, kata Yusuf. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memerah anggur, gitu. Nah, ayat 50-nya, raja berkata, bawalah dia kepadaku. Kemudian Yusuf dibawa menghadap kepada raja setelah dia menerangkan takwil mimpi atau mimpinya sang raja tadi. Ya, sang raja diterangkan oleh Yusuf gitu. Ayat 50-nya nih. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Jadi Yusuf tidak langsung mau dipanggil menghadap raja, tetapi dia minta keterangan dulu bagaimana halnya wanita-wanita dulu yang apa namanya yang memotong tangannya tadi ya. Iya. Gitu. Jadi kalau lihat menurut ke-47 nih, ya kan Yusuf memberi pelajaran nih. Yusuf menerangkan tentang mimpi raja bahwa supaya pemerintahan sang raja bertanam 7 tahun sebagaimana biasa. Nah, apa yang dituai itu dibiarkan bulirnya kecuali sedikit untuk yang dimakan, sisanya jangan diambil. Jadi benih gitu ya. Artinya kan Yusuf mengajari cara menyimpan padi atau cara menyimpan gandum apabila dipanen. Nah, bulirnya harus tetap ada di tangkai. Itu kan seperti pelajaran orang dulu. Jadi ngambil padi itu kan nggak dilepasin dari tangkainya, tapi diambil ya tangkainya dibawa kan, apa namanya digeges gitu tadi geges. Dan itu membuat si berasnya bertahan lama. Kalau Bapak Ibu pergi ke Cipta Gelar tuh ada padi yang usianya udah 150 tahun sampai 200 tahun Bu, nggak busuk. Apa namanya Jadi awet gitu ya. Jadi awet, nggak busuk gitu. Disimpan di leit atau di lumbung tuh nggak rusak. Nah, berarti ini sudah ada pelajaran dari zaman dulu. Jadi cara panennya, jadi yang diambil, yang dipanen aja, yang tidak diambil jangan lepasin dari tangkainya gitu. Jadi si bulir padinya itu harus tetap di tangkai gitu. Nah, jika mau makan, maka baru bulirnya diambil, dilepasin gitu. Dan itu bisa bertahan sampai 7 tahun. Tapi kalau langsung diambil dari tangkainya, digiling, ya setahun 2 tahun juga apa itu berasnya. Iya. Nah, ini pelajaran sebetulnya. Bagaimana cara menyimpan beras biar bertahan lama sampai 7 tahun. Nah, sanawa itu 7 tahun. Ya. Kenapa? Karena tidak selamanya akan
akan subur gitu. Setelah 7 tahun akan datang paceklik gitu. Datang paceklik. Nah, disitulah orang memerah anggur gitu. Jadi ketika musim paceklik orang memeras anggur gitu. Jadi beralih ke produksi lain gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan Yusuf, akhirnya ya raja mulai tertarik kepada Yusuf. Ini orang pinter juga gitu. Supaya menghadap raja, tetapi Yusuf bertanya dulu bagaimana keadaan wanita-wanita yang dulu telah melukai tangannya. Ini di Arabnya apa? Koto'a. Koto'na aidiyahunna. Wanita-wanita yang memotong tangannya gitu. Koto'a itu artinya apa? Bisa memotong, bisa memutus, atau memisahkan. Bisa juga menghadang gitu. Merampok di jalan juga koto'a ya. Termasuk melukai. Koto'a juga artinya tidak bisa berkata-kata, Bu. Tidak bisa berbicara, melongo gitu ya. Lidahnya keluh gitu. Kemudian raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui suatu keburukan daripadanya. Berkatalah istri Al-Aziz, kalau sekarang istri Perdana Menterinya ya, istri rajanya. Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan diriku, menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Jadi setelah sekian lama beritanya tersiar, Yusuf sudah di penjara lama, baru semuanya terbuka bahwa memang kejadiannya istri Al-Aziz yang menggoda Yusuf. Yusuf. Nah, jadi ini cerita pengakuan istri raja gitu. Ya, di Arabnya Maro'a Al-Aziz, istrinya raja. Jadi sebenarnya peristiwanya itu dialah yang menggoda Yusuf gitu. Bukan Yusuf yang menggoda dia. Nah, sementara wanita yang menggoda Yusuf ditanya oleh raja, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Nah, mereka berkata apa? Maha sempurna Allah gitu. Kami tiada mengetahui suatu keburukan daripadanya. Yusuf ini orang baik gitu, nggak ada celak gitu. Akhirnya istri raja juga jujur. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Memang aku yang menggoda dia gitu. Ayat 52-nya apa? Yusuf berkata, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia, Al-Aziz, sang raja, mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi Yusuf tidak pernah khianat kepada tuannya gitu. Ayat 53. Oke, lanjut. Ada Mbak Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi penyayang, lagi Maha Penyayang. Ya. Aku tidak bisa bebas, aku tidak membebaskan diriku atau nafsuku. Wama ubari'u nafsi. Aku tidak membebaskan nafsuku dari kesalahan. Berarti belajar untuk mengendalikan prediksi, Bu. Aku tidak membebaskan diriku, nafasku. Maknanya apa? Aku tidak membebaskan diriku. Wama ubari'u nafsi. Aku tidak membebaskan diriku. Tidak membebaskan nafsuku.
Artinya bahwa kita harus belajar mengendalikan prediksi. Kenapa? Inna nafsa la ammarotun bisu. Karena nafsu amarah itu selalu mengajak kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat. Ya kadang-kadang kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan prediksi. Tidak bisa mengendalikan estimasi kita. Kadang-kadang berlebihan atau prediksinya ngaco gitu ya. Nah, ayat berikutnya mana? 54. 54. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan raja berkata, bawalah Yusuf padaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang tepat kepadaku, yang rapat atau yang dekat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Jadi orang kepercayaannya raja. Nah, pertanyaannya kan gini. Raja Raja itu di dalam diri kita apa, Bu? Si raja itu ayat dirinya apa kira-kira? Ayo. Yusuf apa? Ego. Yusuf apa tadi? Prediksi. Yusuf tuh estimasi atau Prediksi. prediksi. Nah, kata Yusuf, aku tidak membebaskan nafsuku. Aku tidak bisa Raja. bebas dari nafsuku gitu, Bu. Rajanya nafsu berarti. Nah, berarti raja itu adalah nafas. Raja itu adalah nafas. Yang dipilih adalah sebuah prediksi. Prediksi yang mana? Yang sesuai dengan kodok untuk dijadikan orang yang berkedudukan tinggi lagi ya. Dan gini, Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Raja itu adalah nafasnya, Yusuf adalah prediksinya. Akhirnya si nafasnya bukan tunduk, menjadikan Yusuf sebagai orang kepercayaan dia gitu. Orang kepercayaannya si nafas gitu. Nafas itu juga adalah malik, wakolal maliku. Nafas itu adalah malik, malik itu adalah raja. Dan Yusuf adalah prediksi. Nah, di ayat ini apa? Falama kalamahu. Berkatanya menggunakan kata kalam. Tatkala raja berkalam dengan Yusuf kan? Nah, cakap-cakapnya menggunakan kalam atau kalimat. Berkalimat itu berarti kan ada apa Obrolan. gitu, ada obrolan, ada diskusi gitu, tapi masih di dalam dirinya kan? Karena kalam itu ada suara di dalam dirinya, bukan di dalam mulutnya. Nah, kemudian 55 lanjut Ibu Aka. Baik, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Berkata Yusuf, jadikan aku bendaharawan ardi. Hozainil ardi. Jadilah aku bendaharawan bumi. Diartikannya negara Mesir di sini ya. Ya. Berarti ada yang namanya penyimpan bumi. Hoza ini itu kan simpanan atau bendaharawan gitu. Perbendaharaan. Perbendaharaan itu berarti
simpanan. Khazainil ardi berarti penyimpan keridoan. Cocok sesuai dengan keridoan. Atau istilahnya apa? Yusuf itu seorang yang pandai menjaga dan juga berpengetahuan. Jadikanlah aku khazainil ardi. Khazain dari kata khazanah. Khazanah itu bisa berarti bendahara, menyimpan, menimbun, menggudangkan, kemudian menjadi kaya yang sebelumnya miskin. Itu juga khazanah. Khazanah juga berarti terobosan gitu. Gudang ya berkaitan dengan apa namanya tuh khazanah lah, tempat menyimpan gitu. Jadi jadikanlah aku khazainil ardi gitu. Jadi orang yang bisa membuat program atau membuat gudang simpanan. Kalau di negara tuh ada bulog ya. Bulog Ya. atau menteri apa yang menyimpan pangan buat negara itu, Bu. Jadi menterinya menteri pangan tuh. Berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Nah gitu. Terus apa kata raja? Ayat 56-nya. Lanjut ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi apanya raja kira-kira? Kalau dia bebas pergi Kami kemana saja, Bu? pada Wakil ya. Wakilnya raja. Wakilnya raja, juru bicaranya raja, kepercayaannya raja. Jadi orang penting lah di negara itu ya. Kedudukannya istimewa gitu ya. Nah, 57-nya apa? Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Nih. Jadi kisah Yusuf setelah dari penjara dia jadi orang penting. Ya. Sampai ayat ini ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Lanjut. Lanjut. Halo? Nyambung suara saya, Di Bu? saya kok putus-putus. Ya, Tadi sempat ya hilang. tadi hilang. Oh, sempat hilang. Ya, internetnya berarti di saya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya 58. Oke, ganti ada siapa nih? Ada Pak Gatot, monggo. Ya, Bang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi padanya. Nah, dari ayat 58 nanti sampai 93 ini kisah pertemuan Yusuf dengan saudaranya. Jadi ini saudaranya menggunakan kata ikhwah. Waja'a ikhwatu Yusuf. Ikhwah berarti banyak ya. Ya. Kalau akun satu, kalau ikhwatu jadi banyak. Dan saudara-saudara Yusuf datang. Datangnya ke negeri tadi. Sini negeri Mesir ya. Saudara Yusuf itu tidak mengenai lagi kepada Yusuf ya. Kan gini. Saudara Yusuf datang ke Mesir lalu mereka masuk ke tempatnya Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak mengenal Yusuf. Yusuf. Jadi saudara-saudaranya Yusuf yang dulu pernah masukin dia ke sumur udah nggak kenal lagi Yusuf. Orang dia taunya Yusuf mati ya di sumur. Jadi saudara-saudara Yusuf tidak lagi mengenali Yusuf.
tetapi Yusuf masih kenal mereka, Mereka. gitu kan? Apa maknanya? Ayat dirinya apa, Pak Gatot? Bahwa Yusuf ayat dirinya bahwa estimasi Yusuf pada saat itu akan bertemu yang waktu mimpinya yang dulu itu, yang dia bilang sama bapaknya bahwa akan melihat bintang itu ya. Ya, jadi gini, ada hasil dari sebuah prediksi. Ya. Nah, penggoda dari prediksi itu sudah tidak bisa lagi mengenali langkah Oh, sebuah prediksi gitu. Kan waktu Yusuf dicemplungin ke sumur, Yusufnya masih kecil. ya. Itu kan prediksinya belum dewasa berarti. Hmm. Ketika sudah dewasa, bahasanya gitu, ada hasil dari sebuah prediksi. Nah, Ya. ketika prediksi itu terbukti, nah penggoda-penggoda dari prediksi itu sudah tidak bisa lagi mengenal langkah-langkah dari prediksi itu gitu. Kalau Pak Gatot mau melakukan sesuatu, misalnya mau bisnis, kan mesti punya apa namanya bisa membuat sebuah estimasi kan? Ya. Estimasinya sekian, langkahnya begini gitu. Nah, para Visibility. penggoda penggoda estimasi itu udah nggak ingat lagi ketika prediksi itu udah terbukti gitu. Oh, oke. Nah, seperti itu. Tapi Yusuf masih ingat kan karena dia yang punya langkah kan? Ya. Dia kan yang memprediksi itu, yang lain udah nggak ingat lagi. Nah, ketika terjadi musim paceklik, 10 langkah awal tidak bisa menangani keadaan darurat. Dari mana 10-nya? Oh, Dari mana 10-nya? Saudaranya Yusuf. Kan saudara Yusuf 10 yang beda ibu kan? Ya. Yang satu saudara kan, oh, yang satu ibu. ya, Benyamin ya. Gitu. Jadi Yusuf sebuah prediksi. Yang menggodanya 10 kan? Ya. 10 saudaranya. Sementara yang satunya Benyamin yang mendukung. Jadi ketika terjadi musim paceklik, 10 langkah awal tidak bisa menangani keadaan darurat. Kenapa? Hmm. Karena 10 langkah tersebut lambang atau simbol dari saudaranya Yusuf yang seayah tapi beda ibu. Ibu. Nah, yang bisa mengatasinya adalah prediksi yang sudah nyata atau namanya udah hasil. Yusuf sebagai prediksinya hasil gitu. Prediksinya Yusuf itu berhasil gitu. Ya. Jadi sempat digoda 10 langkah pertama tuh. Langkah pertama masih nggak berhasil tuh. Yang terakhir satu baru berhasil. Proses. Coba lihat ayat berikut. 5, 9. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Walamma jahazahum bijahazihim, dan ketika dia menyiapkan bekal mereka bijahazihim dengan bekal mereka, qala dia berkata, itu nih datangkanlah kepadaku biakhin dengan satu saudaraku. Berarti waktu datang saudaranya ke Yusuf, yang datang berapa? 11. 10. Oh, Coba oh, berarti. Iya kan saudaranya, Dibawa. saudara Yusuf kan 11. ya. Nah, waktu datang ke tempatnya Oh, Yusuf, tidak. Ya, 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 ya. Yusuf minta datangkan lagi satu saudaraku. Oh, ya, ya, ya. Ya, berarti yang satu nggak ikut kan, yang Benyamin. Ya, benar. Nah, datangkanlah kepadaku biasin dengan satu saudara.
saudara bagimu, min abikum yang dari satu ayah. Ya. Ala tarauna, tidakkah kamu lihat? Ani sesungguhnya aku ufil kaila, ufi itu mencukupkan setiap takaran. Wa ana khairul munzalin, dan aku sebaik-baik penerima tamu. Berarti apa konsepnya? Hasil dari sebuah prediksi namanya Yusuf. So, Nah, Yusuf itu perlu sebuah penguatan atau perlu penjelasan. pendukung. Pendukung. Makanya saudaranya yang satu namanya Yamin. bin Yamin atau Bun Yamin. Bun itu dari kata bayana, bun dari kata bayan atau bin binaan. Yamin itu kanan artinya. Bun Yamin atau Ben Yamin. Yamin. Kalau di apa namanya itu di Jakarta itu di apa namanya Betawi itu ada Suebnya, Benyamin Sueb kan? Tapi bukan itu. Bun Yamin itu dua kalimat, bana sama yamin. Yamin Yamana itu artinya kanan. Yaman juga artinya kuat. Oh, kuat. Bayan artinya penjelasan atau memperjelas. Benar. Bun Yamin adalah saudara seayah dan seibu. Nah, sementara 10 saudaranya seayah tapi tidak satu ibu. Gitu ya. Makanya yang datang duluan kan yang ikhwatun yang 10-nya tadi. Oh, ya. Belum datang. Makanya Yusuf minta didatangkan satu lagi. Dan Yusuf menyempurnakan timbangannya. Zahaja gitu. Khayala itu takaran artinya. Nazala tamu. Jadi prediksi itu perlu juga sebuah penguatan yang memperjelas gitu ya. Kalau kita punya prediksi kan mesti ada argumen yang bisa dimengerti kan. Iya, iya. Kalau bikin estimasi itu mesti logik gitu. Gimana ini penjelasannya? Kenapa minjemnya segini? Kenapa nggak segini? Ini berapa lama? Itu kan dihitung tuh kan gitu. 7 tahun lagi subur, nanti 7 tahun akan paceklik. Gimana nih ngaturnya nih supaya 7 tahun paceklik tidak kelaparan kan? Ini kan butuh perhitungan tepat kan? Ya. Butuh perhitungan, butuh prediksi yang tepat gitu. Tidak bisa asal-asal ngitung gitu kan. Makanya butuh penguatan gitu. Penguatan yang bisa menjelaskan gitu. Ayat 60-nya, jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. nah ini ancaman Yusuf kepada 10 saudaranya. Jika saudaranya tidak bisa membawa Bunyamin. Bunyamin itu tadi adalah kejelasan atau semuanya harus jelas. Jika belum ada kejelasan, maka Yusuf tidak akan memberikan lagi sukatan. Tidak akan lagi membantu tadi gitu. Oke, 61. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Nah, saudaranya Yusuf akan membujuk ayahnya untuk membawa siapa? Bunyamin. Membawa Bunyamin. Apa maknanya? Bahwa semua langkah yang 10 akan kembali kepada ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Yusuf siapa? Yakub. 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 Nah, Yakub itu bapaknya Yusuf, bapaknya Bunyamin, dan bapaknya 10 langkah tadi. 10 langkah dalam membuat sebuah prediksi. Sampai jadi gitu kan? Nah,
Jadi semua langkah yang 10 yang gagal itu tadi yang menggoda Yusuf akan kembali kepada Yakub. Yakub artinya konklusi, Simpulan. konklusi atau kesimpulan Simpulan. begitu. Jadi 10 langkah pertama akan kembali kepada kesimpulan berdasarkan kodok. Kodok itu artinya ketetapan untuk bisa mendapatkan kejelasan, untuk bisa mendapatkan bunyamin. Ya, Ya. oke lanjut. 62. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Nah, sebuah prediksi atau Yusuf, ya, Yusuf sebagai prediksi yang telah banyak memimpin. Ini bahasanya gini, wakola lifit yanihi. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya. Yusuf itu punya patah. Patah itu diartikannya bujang, pemuda-pemudanya. Jadi Yusuf punya pasukan kan? Pasukan pembantunya. Jadi sebuah prediksi yang telah banyak memimpin Fataya. Fataya itu artinya pemuda, pemuda itu artinya semangat. Fataya juga bisa berarti ide baru yang kreatif. Ya, jangan kampanye di sini ya. Ya, ya gini, memang kadang-kadang dalam perjalanan membangun negeri ini kita butuh para pemuda. Kenapa? Para pemuda itu simbol atau lambang semangat, lambang ide-ide baru yang kreatif. Nah, gini aja lah, perjalanan hidup kita aja. Kapan manusia itu umur berapa lah? Umur berapa hidup manusia itu penuh dengan ide kreatif, Bu? 25, 40 kan? 5 sampai 40. 25, 40 ke sini banyak ide kreatif nggak? Pelupa. Udah pengennya ngaso di rumah kan gitu kan? Zakaria. Nah, udah Jakaria udah di rumah aja. udah mentok, udah usia 60 ke atas apa lagi gitu. Nah, jadi sebuah prediksi yang telah banyak memimpin Pattaya. Pattaya itu semangat, semangat itu juga ide baru kreatif. Agar memasukkan ke dalam karung saudaranya. Dan jika mereka kembali ke ahlinya gitu. Memastikan. Yusuf memerintahkan kepada ide baru yang kreatif tadi, ya, memasukkan barang ke karung saudaranya. Dan jika si saudaranya tadi kembali ke ahlinya kan tahu ada barang di situ tuh. Maka pasti mereka akan balik lagi ke Yusuf gitu. Iya. Apa ya bahasa kitanya? Kadang-kadang gini, ada orang yang punya banyak idenya dan kita tuh ketagihan datang ke dia gitu. Karena selalu ada yang dibawa pulang kan, datang lagi gitu. Oh. Ya. Kenapa? Ya orang itu memang nggak ada habisnya bantuannya gitu. Nah, kalau kita sekali ngasih udah lepas, orang itu nggak pernah balik lagi gitu. Nah, jadi Yusuf itu punya fata gitu. Yusuf tuh punya bujang, punya pembantu. Bahwa sebuah prediksi itu harus punya banyak ide kreatif gitu. Sehingga orang itu nanti akan balik lagi ke dia, datang lagi. Untuk ya banyaklah mungkin masalahnya. Mau bertanya, meminta bantuan lagi dan seterusnya gitu. Konsultasi, datang lagi. Ada aja idenya gitu. Jadi Yusuf harus punya fata gitu. Prediksi itu harus punya semangat. Harus punya ide-ide kreatif. Gitu ya.
Oke. 63. Ya. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Oh, iya, iya, iya. Falamma roja'u ila abihim qalu ya abana muni aminnal kailu fa arsil ma'ana akhona naktal wa inna lahu lahafizun. Oke, berarti gini. Jadi ini cerita Bunyamin versus 10 saudaranya. Kan 10 disebut ikhwatun, yang satu akhun kan? Jadi ada satu saudara versus 10 saudara. Ya. Ya. Nah, yang si 10 saudaranya bilang akhona. Akhona di sini diartikan apa? Saudara kami. Dalam Quran tuh ada ikhwah, ada ikhwan, ada akhun. Nah, secara harfiah artinya sama-sama saudara. Tetapi ada saudara yang suka berkhianat. Ya, ada juga saudara yang benar-benar bersaudara. Gitu ya. Saudara yang benar-benar saudara itu ya dia tidak akan berkhianat. Ini contoh. Jadi ada ikhwan, ada ikhwah. Wah, Ada ikhwan, ada ikhwah. Ikhwan tuh di surat 17 ayatnya 26. 27. Ikhwan. Nih. sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Saudara setan menggunakan kata apa? Ikhwan. Ikhwan. Innal mubadzirina kanu ikhwan. Ikhwanas syayatin. Ibu bapak pernah masuk ke toilet dikasih tulisan ini akhwat, ini ikhwan. Nah lihat ya. Man, woman. Iya, Laki, iya. perempuan. Wanita, pria. Ada yang ingin kelihatan islami. Yang toilet laki-laki dikasih nama ikhwan. Pakai kopea. Yang toilet perempuan dikasih nama akhwat. Gambarnya jilbab. Ya, Bapak Ibu mau masuk ke ikhwan apa ke ikhwat? Kalau Ikhwan itu saudaranya, kalau Ikhwan saudaranya setan. Ikhwan. Nah, kalau saudara mukmin itu ikhwan. Suratnya 49 ayat 10. Ini ikhwatun ya. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. saudara setan dipakai istilah apa? Ikhwan. Ikhwan. Kalau saudara mukmin, Ikhwan. ikhwan atau akhwat. Ayo, masuk ke ikhwan apa ke akhwat? Bingung-bingung malah ngompol nanti kalau nggak masuk-masuk kiri kanan. Masuk ke ikhwan saudara setan. Masuk iya. akhwat digebukin ibu-ibu. Iya, penggunaan yang bijaksana. Ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Iya, wanita, laki-laki, perempuan, udah jelas tuh. Ingin kelihatan so Islami, Ikhwan saudaranya setan. Ya, oke, balik lagi ke Yusuf tadi. Ayat berapa tadi? 63 ya? 63. 12:63. 63.
Falamma roja'u ila abikum qalu ya abana muni aminal qailu fa arsil ma'ana akhona dari kata ikhwan ya. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka Yakub, jadi 10 saudara Yusuf kembali kepada kesimpulan tadi. Mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan lagi jika tidak membawa saudara kami. Nah, mereka menyebutnya akhona, ikhwan ya, banyak. Sebab itu biarkan saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Jadi ada versus antara Bunyamin, satu saudara Yusuf yang seibu, dan juga 10 saudaranya Yusuf yang beda ibu. Nah, Bunyamin tadi adalah apa? Sesuatu yang bisa memperjelas atau memperkuat sebuah prediksi. Nah, 10 langkah itu harus membawa perkuatan untuk sebuah prediksi. Di 10 langkah pertama harus dikuatkan oleh langkah terakhir untuk menguatkan, meyakinkan sebuah prediksi. Jadi sebuah prediksi perlu 10 langkah awal dan langkah terakhir yang menguatkan dalam bentuk data dan pengalaman mungkin ya, atau data atau binaannya Yakub gitu. Jadi makanya kan dia tetap bersama Yakub sampai akhir hayat kan gitu. Jadi Bunyamin itu harus tetap binaannya Yakub gitu. Oke. 64. Mana ada Ibu Ratna tadi? Iya, Kang, ini lagi Di bandara? tarhim, punten. Oh, udah mau asar ya? Enggak, tarhim. Masih lama. Udah tarhim duluan. Ya sudah. Yang lain? Yang lain siapa tadi yang belum? Ada Bu Marianti. Monggo. Boleh nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Iyip. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Yakub, bagaimana aku akan mempercayakan Benyamin kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Yakub masih ragu kepada 10 saudaranya Bunyamin. Betul nggak? Berkata Yakub, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya yang bernama Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Kan tadi si 10 saudaranya bilang kami bisa menjaganya kan gitu tadi tuh gitu. Artinya apa? Bahwa sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan yang berdasarkan kodok atau ketetapan belum yakin, belum bisa percaya terhadap 10 langkah pertama untuk membawa sebuah apa tadi? Penjelasan. Penguatan yang memperjelas. Gitu ya. Belum percaya untuk sebuah prediksi. Jadi Yakub belum percaya kepada 10 langkah itu untuk membawa penguatan kepada prediksi. Ya, terus gimana dong? Nggak apa-apa, lanjut 65. Ya. Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang
kita inginkan. Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan, gandum, seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Oke, berarti 10 langkah 10 langkah saudaranya prediksi gitu ya. 10 langkah yang menghambat prediksi pada masa kecil tidak kehilangan alat untuk menukar sebuah sukatan atau timbangan atau pertimbangan. Jadi 10 langkah itu juga tidak kehilangan pertimbangannya gitu. Karena dikembalikan oleh Yusuf kepada saudaranya tadi. Dan si 10 saudaranya Yusuf tadi, 10 langkah itu berkomunikasi dengan Yakub bahwa barang yang ia bawa itu dikembalikan dan dia akan membawa Bunyamin kepada Yusuf. Jadi itu membuat atau sesuatu yang meyakinkan Yakub bahwa memang dia bisa dipercaya. Nah, sukatan itu adalah bisa berarti pertimbangan. Nah, modal awalnya dikembalikan gitu, plus dapat sukatan. Jadi si 10 saudaranya itu modal awalnya dibalikin lagi, jadi tidak kan apa namanya waktu mereka datang ke Mesir itu kan bawa sesuatu yang bisa ditukar dengan makanan kan? Itu namanya modal awal. Jadi modal awalnya dikembalikan plus dia dapat sukatan, dapat pertimbangan gitu ya. Gimana yang ngurainya? Ya gitulah. 66. 66. Iya. Lanjut, Go. Yakub Ya, silakan. Siapa, Kang Yip? Lanjut, satu lagi. Oke. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskan pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberi janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Kola lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mauthiko. Mauthiko dari kata wasako. Ya, menjadi janji namanya. Makanya ada janji ahada, ada janji janji itu ada 3 di Quran tuh. Ya, salah satunya janji dengan syarat. Ini mauthiko. Mauthiko tuh artinya janji bersyarat. Janji syarat. Mauthiko. Wasikon. Atau misakon. Misakon tuh janji artinya. Berarti Yakub sebagai keputusan atau kesimpulan dengan sebuah ketetapan tidak mudah melepaskan Bunyamin. Bunyamin adalah penguatan yang memperjelas ikut bareng dengan saudaranya kecuali dengan satu syarat. Apa namanya? Mausikon. Sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh. Namanya misakon. Mausikon itu janji yang kuat, janji yang teguh atas nama Allah. Gitu. Wasakon, misakon artinya janji dengan syarat atau janji yang teguh atas nama Allah. Dan Allah adalah saksi terhadap setiap ucapan. Maknanya apa? Bahwa 10 langkah penggoda dari sebuah prediksi tersebut bisa diuji atau diuji cobakan jika menggunakan syarat. Makanya ketika kita punya deal, punya bisnis sama orang yang 10 saudara tadi kadang-kadang suka berkhianat kan? Orang tuh susah dipercaya, maka harus ada janji.
Janji bersyarat namanya tuh. Misalnya gini, ada orang datang minjem uang, Bu. Minjem uang. Bu, minjem uang boleh nggak, Bu? 1 juta aja. Buat satu lagi kepepet, Bu. Ya, nanti sebulan saya bayar deh. Sebulan jatuh tempo nggak bayar, Bu. Ditagih ngeles sana, ditagih ngeles sono. Terus gitu, Bu. Ya, lama bayarnya. Itu pun bayarnya nyicil lagi 10 kali. Itu pun ditagih-tagih lagi. Datang lagi mau minjem lagi, gimana, Bu? Harus ada syarat, ada janji, ada syarat. Atau bisnis dengan orang yang belum kita kenal, itu mesti ada syarat, mesti ada janji yang bisa dipegang gitu. Jadi kalaupun dia kabur, ya nggak bisa kabur barangnya di kita. Gitu. Orang namanya borah ya. Borah itu jaminan gitu. Nah gitu. Lanjut 67. Nah, siapa sekarang? Ada Mas Joko masih di jalan ya? Iya Kang, punten Kang. Oh iya, nggak apa-apa. Ya balik ke Budiah dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 ayat 67. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Nah, menurut Yakub berarti kan kesimpulan bahwa syarat untuk mendapatkan Yusuf, syarat untuk bisa kembali kepada Yusuf bersama Bunyamin tadi, Yusuf adalah prediksi, ya, syarat untuk bisa kembali kepada Yusuf adalah prediksi, jangan masuk hanya pada satu pintu. Waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqatin. Abwab itu artinya bab. Bab itu artinya ya bab 1, bab 2, bab 3 kan banyak tuh kalau dalam sebuah ilmu pelajaran tuh kan banyak babnya tuh. Nah, banyak bab apalagi nih sekarang bahas bab apa lagi gitu kan. Nah, Yakub berkata kepada 10 langkah tadi, untuk mendapatkan Yusuf jangan masuk hanya pada satu bab. Jangan masuk hanya satu pintu. Tetapi masuklah lewat beberapa pintu. Berarti harus menggunakan beberapa probabilitas yang lain. Iya, beberapa bab berarti beberapa kemungkinan. Dan semua kemungkinan itu ketemu tuh ujungnya. Indikatornya ketemu. Makanya ada probabilitas kan? Dari banyak bab itu banyak kemungkinan atau banyak beberapa probabilitas. Jika begini, begini, begini jadi apa? Jika begini gimana ya? Gitu. Dan semuanya tidak terlepas dari kenyataan. Atau semuanya tergantung kepada sebuah kenyataan. Coba lihat ini Arabnya. Wa ma ugni ankum minallahi min syai'in inil hukmu lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Apa nih ayatnya? Namun demikian aku tidak dapat melepaskanmu barang sedikit pun dari Allah. Keputusan menetapkan hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal. Allah kan laha. Laha itu kan berarti asal pangkal, sumber getah, ciptanya sesuatu atau sebagai kenyataan. Jadi saya ulang.
Jadi menurut pandangan Yakub sebagai sebuah kesimpulan, syarat untuk bisa kembali ke Yusuf, untuk mendapatkan Yusuf sebagai estimasi prediksi jangan masuk hanya dari satu pintu, tetapi masuk lewat beberapa pintu. Cari beberapa probabilitas atau cari kemungkinan yang lain. Dan semuanya, semua kemungkinan, semua probabilitas itu tidak akan mungkin lepas dari kenyataan. Gitu ya. Dan semuanya pasti tergantung kepada setiap kenyataan itu. Oke, begitu. Sampai berapa? Sekarang berapa? 8. 68 ya. 68. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Oke, akhirnya saudaranya Yusuf masuk ke kerajaan berdasarkan instruksi dari Yakub. Artinya apa? Semuanya tidak lepas atau tergantung dari ukuran-ukuran yang nyata sebagai kodoha. Dan tak kala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tidak melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, dari kodo Allah nih. Kodo itu ketetapan nih. Gitu ya. Dan di sisi Allah ada pengetahuan dan dia mengajarkan dia yang mengajarkan pengetahuan itu. Tetapi manusia nggak tahu. Gitu. Banyak yang tidak tahu pelajaran dari Allah. 69, lanjut. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, tatkala mereka masuk ke Yusuf, dan Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya dan mengatakan sesungguhnya aku adalah saudaramu yang namanya Yusuf. Jadi Yusuf berterus terang kepada saudaranya yang seibu Bunyamin bahwa aku adalah Yusuf. Sementara saudaranya yang lain belum tahu kan? Itu. Nah, supaya apa? Supaya Bunyamin tidak berduka cita kehilangan Yusuf. Dan nanti juga supaya Yakub tidak berduka cita kehilangan Yusuf. Bahwa Yusuf masih hidup, tidak pernah mati. Artinya sekarang terbukalah semua rahasia saudaranya yang 10. Rahasia saudaranya yang 10 tadi sekarang terbongkar gitu. Apa yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf. Gitu. Oke, sekarang lanjut 70, Bu Ida. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala, yaitu tempat minum, ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Nah, berarti sebuah prediksi, sebuah estimasi juga harus punya apa namanya? Strategi. Lebih kepada diplomasi gitu kan? Nah, rasain lo, dulu lo ngerjain gua, sekarang gua kerjain lo gitu. Kan dulu Yusuf yang dikerjain sama saudaranya. Nah, sekarang Yusuf iseng nih ngerjain saudaranya. Yusuf menjebak saudaranya dengan diisi piala
raja. Betul. Tapi kan Bunyamin udah tahu kan? Iya. Mau ngerjain saudaranya nih. Pura-pura aja. Akhirnya Yusuf menjebak saudaranya Bunyamin. Nah, isi kantongnya karung karung makannya Bunyamin. dialah. Ini adalah sebuah rekayasa dari sebuah prediksi. Si. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita nggak ngerti apa yang terjadi adalah sebuah rekayasa. Bisa aja kan orang-orang besar membuat rekayasa kan gimana caranya supaya si A dianggap dituduh salah kan? Bikinlah rekayasa gitu, seakan-akan si A salah gitu. Ya kerja sama aja lah sama sama intelnya kan gimana caranya. Yang penting si A nanti dituduh salah, tapi dia udah tahu kamu pura-pura ngaku salah ya gitu. Nah, agar Bunyamin dituduh pencuri gitu kan. Iya. Nah, kenapa? Nanti kan Bunyamin tidak dibawa pulang. Ditahan di situ kan? Ditahan. Lanjut Bu 71. Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu. Barang apakah yang hilang dari kamu? Ternyata di tempat kerajaan ada yang hilang kan? Bah, terusin. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Lanjut. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Saudara Yusuf kan mengata kami datang ke sini bukan untuk mencuri. Nggak mungkinlah kami mencuri kan? Nah, gitu. Terus? Mereka berkata, tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? Kalau kamu bohong apa balasannya? Gitu kan? Sama saudaranya. Terus? Mereka menjawab, balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Ya udah, balasannya kalau barang itu ditemukan di karung dia ya dia aja yang ditahan, gitu kan? Terus? 76. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudara-saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Ya, artinya apa Bu? Di atas langit ada langit. Langit. Iya, buaya dikadalin itu. Ya, akhirnya kan diperiksa tuh semua karung. Mulai dari yang 10, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Terakhir karungnya Bunyamin kan? Nah, undang-undangnya kan seperti tadi, di mana barangnya ditemukan, maka dia tersangkanya. Nanti si saudaranya bisa kembali membawa Bunyamin nggak kepada Yakub? Nah, loh, nanti kan kena batunya tuh dibilangin. Janji mereka kan akan menjaganya kan gitu. Makanya jangan suka jolim sama orang, nanti dizolimi lagi. Oke, lanjut aja, lanjutin. Nah, ganti deh. Mana ke Ibu Aka lagi ayat 77. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Nah, Maka Yusuf apa coba? Coba dengerin. Mereka berkata, ini yang 10 ya. Yang 10.
setelah ketahuan ternyata ada piala raja di karungnya Bunyamin, oh ternyata dia pencuri gitu kan? Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Saudaranya siapa? Nunjuk ke siapa? Yusuf. Nunjuk ke Yusuf kan? Nih kan Ya. ketahuan nih saudaranya masih belang kan pikirannya gitu. Udah membuat fitnah lagi tuh gitu. Terus Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. oh berarti karakternya berubah nggak? Tidak. Enggak, Tetap aja culas kan? tetap curang. Tetap aja culas yang sebelum tadi. Lanjut. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi minta Bunyamin dilepasin. Diganti sama 10 salah satu dari 10 saudaranya kan? Salah satu dari yang 10. Ya tapi kan undang-undangnya nggak begitu tadi perjanjiannya. Di mana barang ditemukan dia yang ditahan kan? Ya. Tapi kalau Bunyamin ditahan mereka kembali ke Yakub, mereka kan dimarahin bapaknya nanti. Katanya bisa menjaga. Buktinya kamu sekarang kehilangan lagi tuh. Jadi sekarang kehilangan 2 Yusuf sama Bunyamin kan? Tambah ngambek bapaknya nih. Ngerasain aja dimarahin bapak. Terus Berkata Yusuf, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. nggak mungkin kan Yusuf melakukan itu? Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Nggak mungkin menahan yang tidak bersalah, yang bersalah dilepasin kan nggak mungkin nih. Kalau begitu saya zolim nih gitu. Padahal mah udah kong kali ngomong sama Bunyamin sebetulnya. Terus Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. nah kalau kena batunya tuh sekarang udah mengkhianati lagi nih ceritanya. Oke lanjutin lah ceritanya. 81. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga barang yang goib. Oke, lanjut. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, jadi ketika si 10 saudaranya pulang ke Yakub memberikan sebuah alasan, apa kata Yakub? Sakarepmu. Kumaha dinya welah gitu. Apa tuh bahasa Jawanya sakarepmu? Lah gitu. Terserah lu. Ya, Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perkataan yang buruk. Emang dari dulu kamu begitu. Banyak ngibulnya gitu ya.
Oke, lanjut. 84. Lanjut kan? Lanjut satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Yakub berpaling dari mereka seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya. Nah, ini apa maknanya nih? Kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Ya, dan dia menahan amarahnya. Jadi kesimpulan pun ada marahnya ya, pada 10 langkah yang salah mulu. Gitu ya. Marah tapi ditahan ya Kang, menahan amarah. Tahan. Ya kalau enggak, nah berarti kesimpulannya belum matang kan? Belum mantap ya. Masih gelap. Masih gelap nih. Kesimpulannya tambah gelap nih. Dulu kehilangan Yusuf, sekarang kehilangan Yamin. Bunyamin. Akhirnya kesimpulannya kembali gelap. Gelap. Gelap matanya. Nggak ketemu Yusufnya. Sekarang kehilangan Bunyamin lagi. Kalau kemarin hilang Yusuf, masih ada Bunyamin, masih melihat. Kesimpulannya masih bisa dilihat lah. Sekarang blank lagi nih. Oke. 85 ganti. Saya ya Kang. Oh, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 85. Mereka berkata, "Ya Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa." Kata anak yang 10 tadi, demi Allah, kamu sih ingat Yusuf mulu gitu. Iya, malah Akhirnya kamu punya mengidap penyakit. Jadi nyalahin Yakub juga, padahal kan kelakuan mereka sendiri. Yakub kehilangan Yusuf. Sekarang Yakub kehilangan Yamin. Makanya istilahnya kamu mengidap penyakit. Penyakitnya katarak, Bu. Katanya memutih. Memutih berarti penglihatannya kabur lagi kan? Iya. Kalau sebelumnya kehilangan Yusuf tapi ada Bunyamin. Nah, sekarang Yusufnya hilang, Bunyaminnya hilang. Ya udah blank lagi tuh. Kesimpulannya belum ada kesimpulan. Oke, 86. Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Akhirnya mau tidak mau, Yakub harus menerima kenyataan. Hanya pada Allah lah Yakub mengadu. Jadi kesimpulan sekarang mulai menyadari, mulai menerima kenyataan. Ya gitu ya. Dan kenyataan pasti tidak akan bohong. Nah, cerita berikutnya nih. Kita lihat. 87. "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Tapi Yakub punya keyakinan bahwa Yusuf masih bisa ditemukan. Termasuk juga Yamin. Udah kamu sekarang pergi cari informasi tentang Yusuf, cari informasi tentang Yamin. Gimana keadaannya sekarang? Kenapa Yamin bisa ditahan? Nah, cari lagi informasinya kan gitu ya. Maka mereka balik lagi tuh kan? Balik ke tempat Yusuf. Oke, lanjut. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Nah, saudaranya sekarang udah mulai menyerah nih. Menyerah, nggak ada lagi alasan untuk bohong, apalagi ya. Terus? Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui perbuatanmu itu?" Yusuf nanya, tahu nggak kamu punya kejelekan apa kepada Yusuf dan kepada saudaranya Yusuf? Nah, mereka kan tahu tuh. Apakah mereka jujur? Lanjut. Mereka berkata,
apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan saudaraku. Terus Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. nah, mereka baru sadar nih. Apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Ya, gitu kan. Yusuf menjawab, akulah Yusuf. Dan inilah Bunyamin saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Baru mereka tersadar tuh. Dan malu hati kan? Malu hati lah Yusufnya sekarang yang bisa nolong mereka. 91. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nah, sekarang baru ngaku salah kan? Baru ngaku salah. Yang 10 langkah tadi salah ternyata. Lanjutin, Bu. Sedikit lagi. Dia berkata, pada hari ini tidak ada kecercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Memaafkan. Yusuf juga memaafkan mereka akhirnya. Karena ternyata 10 saudaranya tadi lah yang jadi sababiyah Yusuf dapat wahyu juga kan? Iya. Artinya kan Yusuf itu mesti teruji gitu. Yusuf tuh mesti diuji dengan berbagai rintangan sampai benar-benar terbukti kebenarannya gitu. Kalau nggak ada ujian kan orang belum bisa percaya terhadap prediksi itu. Diujinya mesti 10 masalah tuh. Gitu. 92, 93. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepada. Nah, sekarang gini, kamu balik ke ayah kalian. Ini bawa bajuku nih. Idhabu bi komisi. Kenapa orang suka komisi ya? Nih bawa pulang, nih bawa komisi gitu. Komisi itu apa? Gamisku. Kamu pulang bawa komisi. Ya. Pulang. Nanti tempelkan ke wajah ayahku. Nah, kalau dia ditempelkan ke wajah ayahku, nanti dia akan tahu gitu. Ya, akan tahu bauku gitu, aromaku kecium lagi. Dan komisi namanya. Lanjut. Nah, ini cerita berikutnya 94. Ini cerita pertemuan Yusuf dengan ayah ibunya. Oke, lanjutin, Bu. Tatkala kafilah itu telah keluar, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Tuh, udah bilangin Yusuf tuh nggak bakalan mati. Akhirnya kan ayahnya kan melek lagi kan? Ya. Kesimpulan mencium bau sebuah prediksi tadi. Nah, akhirnya kan matanya melek lagi tuh. Oh gitu. Ohnya keluar tuh. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. 6. Tatkala telah tiba pembawa kabar berita itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Oke. Terus mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Oke, udah sadar nih saudaranya. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oke, udah ketemu nih Yusufnya. Apa yang berikutnya? Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir. Insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan
kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana." Nah, ini coba lihat ayat 4-nya ya, balik ayat 4 nih. Ya, 12 bintang gitu ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ini prediksi awal. Ya. Ini hasilnya kan? Prediksi itu terbukti. Ya. Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu itu. Jadi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud. Di sini Arabnya apa? Merebahkan diri. Dia menaikkan ibu bapaknya ke atas singgasana dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Inilah takwil mimpiku yang dulu itu. Jadi takwilnya terbukti. Ayat 4 ditafsir oleh ayat 100. Ya. Nah, ini ada doanya Yusuf. Ayat berikut. "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." Nah, apa pelajaran yang dapat diambil dari kisahnya Yusuf? Nah, itu nanti diterangkan mulai ayat 102 sampai 111. Ya, jadi surat 12 mulai 102 sampai 111. Nah, itu berkisar pelajaran yang bisa diambil. Coba langsung ke 11-nya dulu, Bu. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, itu nanti penjelasannya dari 102 ya. Penutupnya apa? Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi ulil albab. Ibrotun li ulil albab. Pada kisah mereka ada ibroh bagi ulil albab. Apa pelajarannya? Siapakah ulil albab itu? Nanti di pertemuan berikutnya ya. Mulai 102 sampai 111. Ini baru sampai 101 tadi ya. Sampai 101 doanya Nabi Yusuf. Apa doanya Nabi Yusuf di sini? Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku bersama orang soleh. Mana Arabnya nih? Tawafani musliman wa alhikni bis solihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama solihin. Ini doanya Yusuf. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi.
Ya Tuhan pencipta langit bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh, orang-orang solihin. Ini finish ceritanya Yusuf sampai di sini. Ya, nah 102-nya sampai 111 itu bercerita nanti apa pelajaran yang bisa diambil. Itulah di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Padahal kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka memutuskan rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Ini kan cerita gaib. Yang penting kita bisa ngambil pelajaran ayat dirinya apa. Bahwa untuk bisa mewujudkan sebuah prediksi butuh banyak halangan, butuh banyak rintangan, butuh banyak hambatan. Sampai prediksinya terbukti. Ya. Oke, begitu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Tertutup. Auzubillahi minasyaitonir. Terima kasih semuanya. Terima kasih.